Ya, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus pencurian kacamata pada gerai optik di sejumlah mal. Aksi pencurian mereka yang sempat viral di medsos ini melibatkan barang bukti kacamata dengan nilai puluhan juta rupiah. Dan 3 pelaku yakni berinisial FXDA berumur 29 tahun, perempuan berinisial TDA 28 tahun, dan HS 38 tahun. Dan diketahui bahwa untuk pelaku FXDA dan TDA ini merupakan pasangan suami istri atau pasutri. Dan tampak video yang beredar di medsos ini, pelaku pria mengenakan setelan jas hitam, sementara wanita yang bersamanya memakai blus berwarna biru muda. Mereka terlihat memasuki toko optik dan melihat-lihat kacamata. Begitu situasi dinilai aman, keduanya mengambil kacamata. Dan adapun TKP yang dilakukan oleh para pelaku ini terjadi di mal di wilayah Bekasi, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan. Adi Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa aksi tersebut terjadi pada Juni 2025, mulai Kamis 12 Juni di Optik Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian Jumat 27 Juni 2025 di Optik Senayan, Jakarta Selatan, dan Minggu 29 Juni di Optik Pekayon, Kota Bekasi. Adi menuturkan pelaku pasutri ini memiliki peran masing-masing saat beraksi. Salah satu dari mereka mengalihkan perhatian petugas toko, sedangkan yang lain mengambil kacamata dan menyimpannya di tas. Setelah berhasil mencuri kacamata, pasutri ini kemudian menjual barang curian tersebut kepada seorang tersangka bernama HS yang diketahui sebagai penadah. Kini ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, dan untuk pasutri tersebut dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana hingga 7 tahun penjara. Sementara HS yang bertindak sebagai penadah dijerat dengan pasal 480 KUHP tentang pertolongan jahat atau penadahan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Demikian. Beberapa hari yang lalu di media sosial tentang adanya sepasang pelaku, ya, satu laki-laki dan satu orang perempuan. Yang pertama saudara FXDA, nah ini berpasangan langsung dengan TDA, ya, dua-duanya adalah eksekutor atau yang melakukan pencurian di beberapa TKP. Jadi ini merupakan sindikat, ya, sindikat pencurian kacamata di toko-toko yang berada di mall. TKP-nya ada 3, ya, di mall di Bekasi, kemudian mall di Jakarta Utara, sama sebuah mall di Jakarta Selatan. Kemudian barang-barangnya dijual ke tersangka HS. Ini penadahnya. Ini penadahnya, rekan-rekan. Tiga TKP ini terjadi di bulan Juni 2025. Ya, di bulan Juni. Nah, ini terekam di CCTV. Nah, ini tolong di zoom, rekan-rekan. Ya, tadi foto tersangkanya sudah. Inilah kira-kira deskripsi saat sindikat ini melakukan aksinya. Satu orang berperan mengalihkan perhatian dari petugas toko kacamata. Satu orang lainnya berperan untuk mencuri kacamata dan memasukkan ke dalam tas yang mereka bawa. Ya, di 3 TKP. Sehingga terhadap para tersangka, 2 tersangka dijerat pasal 363 atau pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana 7 tahun. Yang tersangka yang ketiga, tersangka HS, dijerat pasal 480 tentang dugaan tindak pidana pertolongan jahat atau penadah dengan ancaman pidana 4 tahun. Saat ini kasus ini masih dikembangkan oleh rekan-rekan kami dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, berkomunikasi dengan rekan-rekan dari Polres Metro Bekasi Kota, Polres Jaksel,
dan juga Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Kelapa Gading serta Polsek Kebayoran Baru ya. Bagi masyarakat yang tadi sudah kami jelaskan foto tersangkanya, modusnya, yang merasa menjadi korban kejahatan dengan peristiwa ini, silakan datang ke Polda Metro Jaya. Kemudian ada satu hal positif lagi, ada hikmah dari peristiwa ini, yaitu pentingnya CCTV, rekan-rekan. Ya, keberhasilan pengungkapan ini didukung dari proses olah TKP yang baik, kecepatan mendatangi TKP dari rekan-rekan kami di lapangan, dan juga dukungan dari CCTV di TKP. Ini sangat penting. Kami mengimbau kepada semua pihak ya untuk membangun sistem keamanan, antara lain dengan memasang CCTV, membangun sistem keamanan lingkungan. Kalau rumah kosong itu ditinggalkan, titip ke tetangga, titip ke RT, RW, dan lain sebagainya. Ini sangat penting untuk kepentingan pengungkapan perkara dan pencegahan kejahatan. Dan ditulis di setiap lokasi yang ada CCTV-nya, hati-hati, jangan melakukan kejahatan di daerah sini karena diawasi oleh CCTV. Itu paling tidak mengurungkan atau membatalkan orang yang sudah punya niat untuk melakukan kejahatan. Jangan lupa subscribe ya.